di Lenang atau sekitarnya, dengan 5.000 itu kita sudah bisa dapat 1 mangkok. Dan itu bisa kita pakai 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan. Kalau kita hanya di dalam rumah tangga sendiri. Selain murah Bapak Ibu, garam juga mudah untuk kita temukan. Garam, kalau kita perlu garam Bapak Ibu di rumah, kita tinggal pergi ke dapur, pasti ada garam di situ. Tidak pernah orang simpan garam itu di dalam lemari pakaian, tidak pernah. Tidak ada tuh Bapak Ibu ya. Orang pasti simpan garam itu di dapur, yang mudah dilihat, mudah dijangkau. Jadi dia murah, juga mudah ditemukan. Pertanyaannya, apakah garam yang murah dan mudah ditemukan itu kualitasnya murahan? Apakah kualitasnya murahan? Tentu tidak. Jangan samakan RB. RB itu harganya murah, memang kan orang sudah bekas pakai, maka pasti dia murah. Tapi garam Bapak Ibu, dia murah, dia mudah ditemukan, tapi dia tidak murahan. Karena dia tidak murahan, makanya Tuhan Yesus memberikan ilustrasi kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jemaat cabang Waiurang adalah garam dunia. Apa maksudnya? Apa maknanya dari kamu adalah garam dunia? Pertama Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Untuk menghasilkan garam yang murni, garam yang bagus, garam yang berkualitas tinggi, seperti yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita di Lenang itu prosesnya tidak mudah. Prosesnya tidak mudah. Prosesnya membutuhkan tenaga, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan dan segala macamnya. Dia tidak mudah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita sepintas lewat atau kita lihat, itu orang kumpulkan itu tanah, mereka saring dulu, airnya ditaruh dalam kuali, tapi orang cari kayu setengah mati. Waktu kita masak itu juga dijaga. Kalau tidak dia nanti hangus sampai dia selesai menghasilkan gambar ini. Begitupun kalau orang masak air laut, sama dia. Prinsipnya adalah untuk menghasilkan garam yang baik, itu harus dilakukan sesuatu. Ada harga di situ yang diperjuangkan. Apa maknanya Bapak Ibu untuk kita semua? Untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup ini Bapak Ibu, apakah itu adalah pendidikan yang baik? Apakah itu adalah jabatanmu yang baik? Apakah itu adalah rumahmu yang baik? Apakah itu adalah kekayaan lainmu yang baik? Saya percaya tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi ada perjuangan, ada waktu yang dilewati, ada harga yang perlu dibayar. Saya kasih contoh. Untuk menghasilkan seorang sarjana yang baik dalam keluarga, dia tidak duduk-duduk di rumah orang tua, anak ya apa ya, buangkan guru misalnya paling kurang. Dia tidak tidur-tidur di rumah dan dia jadi guru, tidak. Dia butuh waktu, ada proses yang dilalui sampai dia jadi guru. Dan ketika dia prosesnya itu Bapak Ibu, di situ ada waktu, tenaga, biaya, pengorbanan, bahkan air mata pun yang dikucurkan, yang dicucur. Jadi kesimpulan pertama adalah, walaupun dia murah tapi tidak murah. Mendapatkan garam yang baik Bapak Ibu butuh waktu dan pengorbanan. Demikian pun untuk mendapatkan hal-hal baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, garam itu saya coba cari, adivikaris itu fungsinya itu banyak sekali. Tapi saya cukup ambil salah satu saja. Salah satu fungsi garam yang paling penting yang tidak bisa digantikan oleh fungsi yang lain adalah pemberi rasa.
Kalau kita mau masak Bapak Ibu, mau sayur, mau daging, berapapun itu banyaknya, bumbu boleh lengkap semua, bawang putih, bawang merah, merica, ketumbar, jahe, dan segala macamnya, boleh lengkap. Tapi kalau kita tidak taruh garam, maka daging atau sayur tersebut akan terasa hambar. Atau kita minta apa mungkin ya? Tidak ada rasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang memberi rasa dan kenikmatan itu adalah garam. Begitu kita taruh garam, dia akan rasa nikmat. Saya Bapak Ibu biasanya suka makan kuah ikan. Tidak usah ada bumbu banyak-banyak. Lu masak dapat ikan baru langsung rebus saja. Taruh garam sedikit enak sudah. Tapi kalau tidak ada garam, pasti dia tidak enak. Biar peliu sekalipun. Apa maknanya Bapak Ibu untuk kita semua? Apa maknanya? Hidup ini Bapak Ibu, kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Kita hidup Bapak Ibu menjadi garam dunia, kita wajib menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, garam itu adalah memberi rasa pada masakan. Karena itu maknanya adalah kita harus hidup tidak untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Garam itu Bapak Ibu tidak berguna untuk garam itu sendiri, tapi dia berguna untuk sayur, untuk daging, dan dia berguna untuk dinikmati oleh manusia. Tidak berguna untuk garam itu sendiri. Hidup kita pun harusnya begitu Bapak Ibu. Tidak boleh berguna hanya untuk diri sendiri, tapi harus berguna untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bahkan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita hidup ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu? Tadi saya cerita dengan Pak Aji, Bapak Ian, adik Fikari sebelum sampai, dia bilang begini, karena kami kakak, dia bilang, kami di sini ada ibadah subuh. Saya salut sekali, saya baru dengar ibadah subuh. Artinya apa? Adik Fikari secara tidak langsung sebenarnya sedang mempraktekkan dirinya sebagai garam dunia, menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati dia dengan ilmu pendidikan teologinya. Dia paham tentang Alkitab. Dia paham tentang moralitas. Karena itu dia mau berbagi dengan jemaat. Supaya jemaat ini lebih kenal dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Itu menjadi berkat Bapak Ibu. Kita pun Bapak Ibu guru sama. Kita bisa jadi berkat kalau kita ngajar dengan baik, anak-anak kita bisa cerdas, kita jadi berkat. Tapi kalau kita tidak masuk sekolah, Bapak Ibu, kita tidak jadi berkat. Saya selalu ngomong itu kepada guru-guru saya di sana. Demikian pun orang tua. Suami istri itu bisa jadi berkat dalam rumah tangga, kalau kita urus keluarga itu dengan baik, urus anak-anak itu dengan baik, ada cinta kasih yang terjadi di rumah, kita sudah jadi berkat bagi keluarga kita terus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita tidak bisa jadi berkat? Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa jadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa jadi berkat bagi sesama kita, minimal kita jangan jadi penghalang untuk orang lain diberkati. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, maka minimal kita tidak boleh jadi penghalang untuk orang lain diberkati. Apalagi kalau kita mengambil berkat orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kita sudah tidak jadi berkat, kita halang lagi orang dapat berkat, kita ambil lagi orang punya berkat, kita gagal menjadi garam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga, salah satu sifat garam itu adalah larut. Kalau kita masak sayur atau daging, kita pakai segenggam ini Bapak Ibu, kita taruh dalam kuali dalam masakan. Setelah dia masak itu Bapak Ibu, tidak akan kita temukan satu butir garam pun, dia hilang. Dia larut, dia menyatu dengan masakan kita.
yang kita rasa hanyalah dia garamnya pas atau tidak. Tetap hanya rasanya yang kita rasa. Tapi tidak akan kita temukan garam itu lagi karena dia sudah larut dalam masakan. Maknanya apa kira-kira Bapak Ibu? Maknanya adalah kalau kita jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu, maka tidak perlu kita omong di mana-mana. Sekali lagi, kalau kita jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu, jangan kita omong lagi keluar masuk di rumah di online. Yan dong itu nano. Yakandayan datu nano. Garam tidak begitu. Dia memberi rasa satu genggam, tapi dia larut tidak kelihatan. Tapi rasa ada. Kalau kita mungkin pernah jadi berkat bagi orang lain tanpa kita omong sekalipun, dia pasti rasa. Aina hamna ini itu dia. Ajakan aina. Dia rasa tidak perlu kau omong. Kita Bapak Ibu kadang karena emosi atau karena mungkin ada hal-hal yang tidak suka, supaya mungkin saya bisa lampiaskan kekecewaan dan emosi itu, kadang kita bernyanyinya di media sosial, di Karis. Tahu diri sedikit, di bawah sorotan. Iya, juga. Saya sering baca, saya tertawa saja. Sudah statusnya di atas tidak enak, kau tahu diri sedikit, di bawah sorotan. Nanti orang yang lain yang tidak muat juga tersorot semua lagi. Ada nama-nama di dalam. Sekarang tidak begitu Bapak Ibu. Dia tidak muncul, dia larut di dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Di antara baik-baiknya garam Bapak Ibu, ternyata garam itu kalau kita taruh terlalu berlebihan dia tidak enak itu masakan Bapak Ibu. Biar kita mungkin ikan tangiri yang kita masak, mungkin dia hanya butuh 1 sendok, tapi kita taruhnya 1 genggam. Itu ikan tangiri yang mahal dan enak tadi itu tidak akan enak lagi dia. Orang pasti marah-marah. Saya kalau begitu pasti marah kan. Itu beli ikan mahal-mahal, boleh dikasih garam banyak-banyak, kita mau makan banyak-banyak. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Garam kalau terlalu berlebihan itu tidak enak. Maknanya sederhana Bapak Ibu. Sesuatu yang terlalu berlebihan dalam hidup ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Gemuk itu baik. Kita maaf Ibu Desa, saya karena kemarin berikan kesehatan. Ibu Kapus bilang begini, Bapak Kepsek periksa kesehatannya baik-baik semua. Tapi berat badan dengan lingkar perut ini sudah harus dikurangi. Saya dalam hati, saya makan 1 hari 2 kali saya jadi Kapus. Tapi ini tidak baik. Saya dalam hati, ini saya sudah gemuk, tapi tidak baik juga. Yang kedua Bapak Ibu, tubuh kita ini butuh alkohol Bapak Ibu. Peci itu kita butuh itu. Kalau kita minumnya pas-pasan sesuai dengan takaran. Tetapi terlalu minum berlebihan, itu pasti dia tidak baik untuk kesehatan. Dulu saya ingat satu dosen bilang begini, yang dikritik kita yang biasanya minum alkohol, yang sehat itu 1 gelas tambah darah, 1 gelas itu tambah darah, 2 gelas tambah saudara, 3 gelas naik darah, 4 gelas tumpah darah. Hancur sudah itu Bapak Ibu. Kalau sudah 5 gelas tapi ada, tidak pada ada berindah. Paneu onga-onga dekat toonga yang karena berbeda. Padahal dia sebenarnya kita butuh itu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bapak Ibu. Bahkan makan sekalipun. Makan itu baik Bapak Ibu untuk kesehatan. Tapi mungkin Pak Ita Desa untuk saya kalau lihat daging bakar Bapak Ibu, itu makan pasti ukur kuat. Tapi karena masuk dia enak, sebentar habis makan, ya pakainya setengah mati. Tidur apalagi, eko mama. Jadi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik Bapak Ibu dalam hidup ini. Makna lainnya apa Bapak Ibu? Dalam persekutuan kita seperti ini, kita tidak boleh menjadi orang yang mendominasi satu sama lain. Terlalu dominan itu kepada orang lain juga tidak baik itu Bapak Ibu. Orang lain pasti tidak senang. Contoh, kalau kita kumpul, saya yang omong duluan. Setelah itu, Jina pilihan malena. Pilihan malena. Panjangnya pilihan malena. Saya dominasi. Pasti orang bilang begini, oh punya kainan kuping, jangan kaitan. Dia baik tidak begitu Bapak Ibu.
terlalu banyak bicara saja sudah tidak baik. Ini kalau khotbah tambah lama pasti orang begini. Tadi hempal gitu ya. Pasti bilang begitu. Sesuatu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Ketika kita terlalu menguasai juga itu tidak baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Makanya saya khotbahnya tidak terlalu panjang tadi, harus takut terbilang terlalu berlebihan. Yang paling terakhir Bapak Ibu, mari kita kembali ke firman Tuhan. Tadi kamu adalah garam dunia. Kita lanjut. Di situ dia bilang begini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah ada garam yang tawar? Garam itu kan selalu asin, ya toh? Saya ketika baca ini ada Vikaris, saya bingung sendiri. Garam tidak. Saya coba tanya, ini mah apa dulu? Tidak. Namanya garam pasti asin. Saya coba cari beberapa referensi terkait dengan garam yang asin. Ternyata saya temukan begini. Sampai sejarah pertama garam itu muncul dan kita pakai ada Vikaris. Ternyata Bapak Ibu, dalam sejarah saya baca tentang garam, negara paling pertama yang menemukan garam atau yang pakai garam itu adalah Venesia. Jadi Indonesia itu entah berapa puluh tahun kemudian. Dan di situ garam yang tawar Bapak Ibu tentu bukan kebetulan dan Tuhan Yesus mungkin tidak mengada-ngada, tapi benar adanya. Saya coba cari referensi dan ternyata saya dapatkan begini. Garam yang dimaksudkan di sini adalah garam yang berasal dari Laut Mati. Nanti ada Vikaris bisa kita saling diskusi tentang ini. Laut Mati. Garam di Laut Mati itu Bapak Ibu, itu adalah garam dengan kandungan paling asin di dunia. Di situ karena saking asinnya lautnya Bapak Ibu, tidak ada makhluk yang hidup ya di Vikaris ya. Ikan tidak bisa hidup, karena asin sekali. Bahkan kalau kita Bapak Ibu mau berenang, mau sampai tengah pun dijamin tidak akan tenggelam. Karena kita hanya terapung di situ. Dulu saya coba baca referensi sejarahnya. Orang itu pertama ambil air, cara memasak garamnya, ambil air laut, taruh mungkin di tempayan, nanti dia kering dengan sendirinya oleh matahari. Tapi itu butuh waktu yang lama. Ada orang Moab dan Amon, itu sejarah yang saya temukan, nanti baca di Sefanya 2 ayat 9 Bapak Ibu. Sefanya 2 ayat 9, itu orang Amon dan Moab, mereka tidak mau repot-repot. Terlalu lama nah kalau kita tunggu kayak begini, kita mau butuh cepat. Jadi orang pakai jalan pintas. Jalan pintas Bapak Ibu. Jadi ambil ada gumpalan-gumpalan garam yang menempel di dinding-dinding batu, dong ambil dengan batu-batunya sekalian. Setelah itu mereka tinggal masak. Kalau dia masak nanti itu garam Bapak Ibu, dia terpisah. Nanti yang putih-putih itu akan mengkristal jadi garam, dan tadi yang menempel di batu-batunya agak kecoklatan itu dibuang. Itulah yang batu-batu yang tersisa yang melengket tadi itu yang dimaksudkan dengan garam tawar. Kenapa dia garam tawar? Karena kandungan garamnya sudah keluar. Jadi dinding batu tadi itu yang tawar, tidak ada asinnya lagi. Karena dia tidak ada asin lagi, makanya dia dibuang untuk disusun pakai injak-injak orang. Itu maksudnya begitu Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Nanti lebih tanya kepada adik Vikaris yang belajar teologi. Itu garam tawar. Jadi garam tawar itu dulu memang ceritanya ada dan sejarahnya ada. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita telisik baik, saya coba baca baik, ternyata kata tawar itu dalam bahasa asli itu Vikaris morante. Morante. Morante itu artinya tawar. Tapi arti kedua itu adalah menjadi bodoh. Jadi tawar itu aslinya itu adalah morante. Tapi arti morante itu artinya tawar. Tapi arti kedua itu adalah menjadi bodoh. Jadi kita Bapak Ibu, pemandai kayak pamandahami, pemandai kayak pamain jala, ya pemandai kayak pamanda padanu, tetapi tetap bata pahalaki, berarti kita adalah garam yang tawar. Kita menjadi bodoh. Bukan bodoh, tapi perilaku kita seolah-olah kita menjadi bodoh. Pemandai pamandahami, pemandai papalara, manilun dan boltu atau napari, tetap pahalak. Itulah contoh dari garam yang tawar. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita merenungkan diri kita masing-masing.
Saya adalah garam yang murni, yang memiliki sejumlah manfaat tadi, atau saya adalah garam tawar yang lahir secara instan, yang tidak ada guna, yang dibuang hanya untuk dipakai, diinjak oleh orang. Amin.